Alkisah ada seorang pemuda yang ingin pergi menuntut ilmu. Di tengah perjalanan dia haus dan singgah sebentar di sungai yang airnya jernih. Dia langsung mengambil air dan meminumnya. Tak berapa lama kemudian dia melihat ada sebuah apel yang terbawa arus sungai. Dia pun mengambilnya dan segera memakannya. Setelah dia memakan segigit apel itu, dia segera berkata, "Astagfirullah." Dia merasa bersalah karena telah memakan apel milik orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu. Apel ini pasti punya pemiliknya. Lancang sekali aku sudah memakannya. Aku harus menemui pemiliknya dan menebus apel ini. Akhirnya dia menunda perjalanannya menuntut ilmu dan pergi menemui sang pemilik apel dengan menyusuri bantaran sungai untuk sampai ke rumah pemilik apel. Tak lama kemudian dia sudah sampai ke rumah pemilik apel. Dia melihat kebun apel yang apelnya tumbuh dengan lebat. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab seorang lelaki tua dari dalam rumahnya. Pemuda itu dipersilahkan duduk dan dia pun langsung mengatakan segala sesuatunya tanpa ada yang ditambahi dan dikurangi, bahwa dia telah lancang memakan apel yang terbawa arus sungai. "Berapa harus ku tebus harga apel ini agar kau ridho?" "Apel ini aku makan, Pak Tua," tanya pemuda itu. Lalu Pak Tua itu menjawab, "Tak usah kau bayar apel itu, tapi kau harus bekerja di kebunku selama 3 tahun tanpa dibayar. Apakah kau mau?" Pemuda itu tampak berpikir, karena untuk segigit apel dia harus membayar dengan bekerja di rumah bapak itu selama 3 tahun, dan itu pun tanpa digaji. Tapi hanya itu satu-satunya pilihan yang harus diambilnya agar bapak itu ridho, apelnya ia makan. "Baiklah Pak, saya mau." Alhasil pemuda itu bekerja di kebun sang pemilik apel tanpa dibayar. Hari berganti hari, minggu, bulan dan tahun pun berlalu. Tak terasa sudah 3 tahun dia bekerja di kebun itu. Dan hari terakhir dia ingin pamit kepada pemilik kebun. "Pak Tua, sekarang waktuku bekerja di tempatmu sudah berakhir. Apakah sekarang kau ridho kalau apelmu sudah aku makan?" Pak Tua itu diam sejenak. "Belum." Pemuda itu terhenyak. "Kenapa Pak Tua? Bukankah aku sudah bekerja selama 3 tahun di kebunmu?" "Ya, tapi aku tetap tidak ridho jika kau belum melakukan satu permintaanku lagi." "Apa itu Pak Tua?" "Kau harus menikahi putriku. Apakah kau mau?" "Ya, aku mau," jawab pemuda itu. Bapak tua itu mengatakan lebih lanjut, "Tapi putriku buta, tuli, bisu dan lumpuh. Apakah kau mau?" Pemuda itu tampak berpikir, bagaimana tidak, dia akan menikahi gadis yang tidak pernah dikenalnya. Dan gadis itu cacat. Dia buta, tuli, dan lumpuh. Bagaimana dia bisa berkomunikasi nantinya? Tapi dia pun ingat kembali dengan segigit apel yang telah dimakannya. Segera pernikahan pun dilaksanakan. Setelah ijab kabul, sang pemuda itu pun masuk kamar pengantin. Dia mengucapkan salam dan betapa kagetnya dia ketika dia mendengar salamnya dibalas dari dalam kamarnya. Seketika itu pun dia berlari keluar mencari sang bapak pemilik apel yang sudah menjadi mertuanya. Dalam larinya ia bergumam, "Ya Allah, ampunilah aku." Ia berucap demikian karena takut yang di dalam bukanlah istrinya, sehingga bisa timbul fitnah dan bisa terjebak kepada kategori khalwat yang terlarang, yaitu berduaan dengan seorang yang bukan muhrimnya. Kemudian ia pun bertemu pemilik kebun atau mertuanya dan bertanya, "Ayahanda, siapakah wanita yang ada di dalam kamar pengantinku? Kenapa aku tidak menemukan istriku?" Pak tua itu tersenyum dan menjawab, "Masuklah nak, itu kamarmu, dan yang di dalam sana adalah istrimu." Pemuda itu tampak bingung, "Tapi ayahanda, bukankah istriku buta, tuli? Tapi kenapa dia bisa mendengar salamku? Bukankah dia bisu? Tapi kenapa dia bisa menjawab salamku?" Pak tua itu tersenyum lagi dan menjelaskan, "Ya, memang dia buta dari segala hal yang dilarang Allah. Dia tuli dari hal-hal yang tidak pantas didengarnya dan dilarang Allah. Dia memang bisu dari hal yang sifatnya sia-sia dan dilarang Allah. Dan dia lumpuh karena tidak bisa berjalan ke tempat-tempat yang maksiat." Pemuda itu hanya terdiam dan mengucap lirih, "Subhanallah." Dan mereka pun hidup berbahagia dengan cinta dari Allah.